Pernahkah Anda mendengar lorjuk? Ya, lorjuk ini adalah jenis kerang bambu yang gampang ditemukan di perairan Selat Madura, seperti di kawasan Jembatan Suramadu. Lorjuk pun menyimpan sisi kota Surabaya, mulai kearifan lokal, proses pencarian hingga menggerakkan perekonomian. Berikut kita simak sisi kota. Suramadu dikenal sebagai ikon Jawa Timur. Jembatan sepanjang 5,4 km ini menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Mobilitas yang tinggi di Selat Madura ini pun menyimpan sisi kota. Salah satunya para pencari lorjuk atau kerang bambu. Maklum saja, lorjuk adalah sejenis kerang-kerangan yang bisa ditemukan di perairan Madura, salah satunya Selat Madura. Ya, proses pencarian lorjuk itu sebenarnya berada di tengah lautan. Tapi caranya seperti ini, harus menunggu airnya surut terlebih dahulu. Jadi kita bisa berjalan ke tengah lautan. Kalau diukur dari bibir pantai kurang lebih itu ya, sekitar 500 meter. Ayo, perjuangan, 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 perjuangan. Kami pun menyusul para pencari lorjuk yang dari kejauhan sudah terlihat. Perjalanan yang awalnya saya kira mudah, ternyata salah. Awalnya kelihatannya gampang, tapi di beberapa titik itu benar-benar, aduh, Allahu Akbar, susah banget. Jadi sampai ini tadi jatuh, termasuk kameramennya itu juga masuk tuh. Baru kali ini kameramen nggak selamat. Allahu Akbar, perjuangan, perjuangan. Perjuangan. Allahu Akbar, ya Allah, kayak disedot. Iya. Allahu Akbar, lorju. Harusnya kamu mahal lorju. Ya. Kesulitan ini memang dikarenakan jam terbang penguasaan medan, khususnya naluri pemilihan lumpur yang aman untuk dipijak. Setelah itu, kami pun bersama dengan Ibu Rumani dan teman-teman yang sedang mencari lorju. Aktivitas ini sudah dilakoni semenjak kecil. Rumani sendiri baru bergabung saat pandemi ketika pabrik aksesoris tempatnya bekerja harus gulung tikar. Teknik mencari lorjuk sendiri dengan memancing mengeruk lumpur dan pasir lalu menggunakan lidi yang dioleskan kapur, lorjuk pun terpancing keluar. Kayaknya kelihatannya gampang, tapi saya beberapa kali narik dia masuk lagi. Jadi butuh kecanggihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat satisfying nariknya. Kena kamu besar ya ini Bu ya. Lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, dia loncat sendiri. Lagi Bu. Habis mabok tinggal tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama bisa ya Bu ya. Proses pencarian lorjuk ini mengikuti pasang surut air laut paling lama setengah hari. Bila dapat bagus, sekali pencarian bisa mendapatkan 3 kg lorjuk. Para pencari menjualnya ke pengepul dari harga Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Ini menjadi andalan penghasilan keluarga nelayan, khususnya ketika kesulitan melaut mencari ikan. Lumayan lah. Gimana ceritanya? Buat nambah-nambah sedikit kebutuhan rumah tangga gitu. Suaminya gimana? Suamiku itu tangkap ikan. Sekarang ombaknya besar, gelombangnya besar. Sepi sekali, nggak dapat apa-apa. Bagi Rumani, lorjuk sangat membantu penghasilan keluarga. Namun ketika Selat Madura surut, di sisi Suramadu tak hanya pencari lorjuk yang ramai berburu lorjuk. Banyak masyarakat pesisir yang mengisi liburan dengan mencari lorjuk. Salah satunya keluarga Edi asal Kedung Coek, Surabaya. Anak-anak, istri dan keluarga besarnya tampak menikmati proses pencarian lorjuk. Kemampuan ini diajarkan secara turun-temurun. Sementara istri dan sepupunya selain menikmati sebagai hiburan, juga menikmati cara mengolahnya. Ya senang aja kalau cari ikan di sini. Kan jarang-jarang, setiap tahun kan nggak selalu ada. Kerang tuh ya? Iya. Ini mau dimasak sambal goreng kecap. Jadi bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai besar, diulek jadi satu, nanti dirajangin lombok, soalnya kan yang kecil ikut makan juga. Jadinya langsung pakai kecap.
Lorjuk menyimpan cerita, sebagian sebagai hiburan, sebagian sebagai sumber penghasilan. Hari ini Rumani sang pencari lorjuk tetap mendapatkan 3 kg lorjuk. Sesampai di rumah, Rumani membersihkan lalu menjualnya ke pengepul. Harga Rp25.000 didapatnya per kilogram dan beralih Rp30.000 dari pengepul. Berikutnya, lorjuk-lorjuk ini pun akan melanjutkan perjalanan ke pasar ikan hingga berlabuh ke dapur ibu rumah tangga, warung seafood hingga restoran. Lorjuk pun biasa dimasak asam manis ataupun saus padang. Namun sebelumnya, pembersihan lorjuk menjadi proses utama. Kalau kerang bambu ini kan agak susah, dari kerang bambu ini kan identik dia diselat ya. Untuk pencariannya juga memang itu harus ada tekniknya sendiri. Kalau pengolahannya kita biasanya kita rendam dulu sampai benar-benar pasirnya itu keluar, baru kita tiriskan. Setelah itu kita rebus dengan jahe, digeprek jahe supaya amisnya itu hilang. Selebihnya untuk memasaknya maksimal 10 menit untuk mempertahankan tekstur lorjuk. Bagi para pecinta seafood, lorjuk pun memiliki tempat tersendiri. Memang bumbunya sendiri udah strong, jadi kita nggak perlu cari effort besar untuk makan, itu udah enak dan gampang untuk diterima rasa. Apalagi orang Surabaya ini kan medok ya, bumbu di sini itu selalu medok, jadi pasti nyaman banget di mulut masyarakat Surabaya. Bagi penikmat pertama, lorjuk ternyata memberikan sensasi tersendiri. Serius, ini benar-benar yang namanya kenikmatan duniawi surga dunia. Saya rekomendasikan Anda untuk benar-benar menikmati lorjuk saus padang ini. Ini kenikmatannya itu tidak hanya masalah rasa ya, tapi juga teknik menikmatinya. Ini benar-benar cangkangnya luar, tapi kita bisa menikmatinya sambil dijilat. Kemudian isiannya diseruput. Rasanya itu al dente, umami banget. Terus pokoknya beneran harus coba, surga dunia ini mah. Lorjuk, I love you. Jembatan Suramadu dan lorjuk pun menyimpan cerita lain dari sisi kota Surabaya. Lorjuk menjadi kearifan lokal, proses pencariannya hingga penggerak perekonomian. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.